Assalamualaikum sahabat muslimah pemilik rindu dan harapan. Gak perlu resah, galau dan khawatir jika hari ini alhamdulillah usiamu udah kepala 3, tapi namamu dan nama jodohmu belum tertulis di buku nikah yang kamu damba. Menunggu adalah suatu kata yang cukup untuk menimbulkan rasa tidak nyaman, apalagi harus dilakukan entah sampai kapan. Nah, di video ini aku akan sharing apa yang harus kamu lakukan agar galaumu berganti tenang, menunggu dengan rasa nyaman, dan insya Allah rindumu kan terjawabkan. Oke, kita langsung ke topik bahasan kita, karena aku nggak ingin kamu nunggu lebih lama lagi. Nggak usah khawatir sahabat, karena tips-tips berikut ini berdasarkan nas yang syar'i. 7 hal yang harus kamu lakukan adalah 1. Refresh pikiran kamu agar kamu tidak merasa inferior dan tidak tepat dalam berprasangka kepada Rob yang maha pemelihara dan maha penyayang. 2. Refresh hati kamu agar galaunya berubah menjadi tenang dan tetap penuh semangat mewujudkan harapannya. Karena nunggu itu sendiri adalah ikhtiar loh ya. 3. Refresh amal, segala laku dan sifat kamu agar hanya hal-hal positif saja yang kamu petik. 4. Lakukan tawakal yang benar agar kamu tidak mengalami kepayahan dalam perjuanganmu. Kelima, jangan pernah lupakan 2 kaidah ini dalam setiap apapun yang terjadi. 1. Allah tidak pernah menzalimi hambanya. 2. Allah sesuai persangkaan hambanya. 6. Genggam kuat dengan jiwamu akan janji Allah bahwa setiap orang mendapatkan apa yang diupayakan. 7. Tetaplah istiqomah dengan 6 step di atas bersama bergulirnya waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Step 1. Refresh pikiran kamu. Pikiran adalah poin yang sangat penting, sebab awal masalah sebenarnya berawal dari sini. Refresh dengan meluruskan dan membenahi paradigma kamu tentang jodoh, tentang nikah dan pernikahan. Gak sedikit yang galau level akut gara-gara punya pikiran berikut ini di kepalanya. 1. Nikah itu pada usia sekian. Salah, nikah itu gak boleh dipatok, karena memang gak ada batasan usia untuk menikah kecuali balik. 2. Nikah itu akan merubah seorang menjadi istimewa. Tidak tepat, karena istimewa itu tergantung posisi kita di hati orang lain. 3. Nikah itu seperti Cinderella yang dipinang pangerannya. Oh ya, karena Cinderella adalah dongeng, sedangkan kita hidup di dunia nyata sob. Ini bukan Wonderland or Neverland. 4. Jodoh itu datangnya cepat kalau ada usaha. Dengan pacaran contohnya. Oh, ini salah besar, karena belum tentu yang mencari kamu itu adalah jodoh kamu. Nikah gagal, dosa dah pasti. Pikiran kelima, sulit jodoh. Soalnya secara fisik aku gak menarik. Ini pun pikiran yang keliru, karena jodoh pasti bersatu meski banyak perbedaan. Karena Robmu yang membukakan hati jodoh menerima kamu apa adanya. Pikiran keenam, pernikahan itu adalah berakhirnya segala duka dan lara. Pernikahan adalah kehidupan, dan kehidupan itu seperti gelombang, ada pasang dan surutnya, serta ada suka dan dukanya. 7. Pernikahan adalah surga dunia. Oh ya, karena tidak semua orang memiliki karakter dan sikap yang mulia. Kalau dapat jodohnya dengan karakter minus misalnya, apa terwujud surga dunianya? 8. Akhirnya kamu menarik kesimpulan di dalam benakmu, kamu ini gak nikah karena gak laku. Kamu berpikir hal ini merupakan cacat dalam hidupmu dan berasumsi kalau kamu tidak beruntung. Dari 8 poin yang aku sebutkan tadi, mungkin salah satunya masih ada pada mindset kamu. Nah, kalau ternyata ada atau ke-8 poin tadi beneran merupakan asumsi kamu, aku sarankan agar kamu mulai merefresh pikiran kamu saat ini juga. Karena 8 poin tadi adalah asumsi yang keliru dan menjatuhkan kemuliaan dan ketinggian nilai dari suatu syariat yang agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan nikah sebagai bentuk rahmat dan keadilannya. Nikah disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadah agung yang dapat mengantar kita ke surga dengan lebih mudah. Oleh sebab itu, betapa rendah jika menilai nikah tak lebih dari sekedar laku dan tak laku seperti jual beli. Nikah untuk memenuhi ambisi duniawi, bahkan status, atau nikah untuk memenuhi hasrat memiliki orang yang dicintai, ataukah hanya sekedar untuk meraih status sosial lebih tinggi dan hidup berkecukupan. Sesuatu yang tinggi dan mulia jangan dibuat rendah oleh sebab orientasi kita yang berkutat pada masalah duniawi. Karena Allah telah menyampaikan nilai dunia ini tak lebih berat dari sebelah sayap nyamuk. Maka untuk sesuatu yang agung selayaknya diraih dengan orientasi yang mulia dan dengan cara-cara yang luhur dan terpuji, bukan? Step 2. Refresh hati kamu.
Merefresh hati menjadi mudah sahabat muslimah jika kamu telah dan sedang merefresh pikiran kamu. Karena rasa berasal dari pikiran. Yang merana, sedih, gelisah dan terpuruk itu hati kan ya? Tentunya ada persepsi yang membuat hati mengalami perasaan yang tidak nyaman. Sahabat muslimah pemilik rindu dan harapan, hati itu kuncinya adalah harapan. Jika harapannya kuat, maka hati pun akan kuat. Tak kalah hati kuat, maka apapun masalah yang ada takkan mampu untuk mengoyak hati. Inilah hikmah mengapa Al-Quran menyebutkan la tahzan, jangan bersedih. Karena kesedihan membuat hati lemah, dan jika hati lemah, minimlah kesabarannya, dan buahnya adalah panik. Oleh sebab itu, untuk menghindari kepanikan ini, harapanmu kudu tinggi menjulang. Caranya, pahami dan yakini sepenuh jiwa apa yang kamu punya, apa yang dijanjikan, dan siapa yang menjanjikan. Pun demikian dengan kerinduan yang kamu rasakan sekarang merupakan karunia yang dijanjikannya. Belum yakin? Al-Quran menyebutkan, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. Surat Az-Zariyat ayat 49. Ingat ya sahabat muslimah, kudu yakin dulu dan memang gak ada alasan untuk ragu karena yang menjanjikan adalah Rabbmu. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, sungguh Allah dialah pemberi rezeki yang punya kekuatan lagi sangat kokoh. Quran Surat At-Tur ayat 52. Meski harapan telah terbangun, ada saja saatnya hati tetap merajuk dalam masa penantiannya mengusik dengan tanya. Tapi nikah itu adalah fitrah, kebutuhan. Gimana aku tenang sementara kebutuhanku belum terpenuhi? Jawab saja, tidak tenang bukan berarti harus frontal kan? Karena faktanya, amarah, kecewa, sedih, galaumu tidak mampu merubah keadaan menjadi lebih baik kan? Oleh karenanya, kamu perlu membujuk hatimu untuk lebih bersabar dan janjikanlah ia akan happy ending seperti seorang ibu yang membujuk balitanya dengan permen saat tangisnya tak terbendung. Jika bersatu dalam ikatan pernikahan merupakan kebutuhan hati dan jiwa manusia, maka dengan iman, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan hal tersebut. Mungkin hatimu pun kembali sangsi. Bagaimana bisa yakin? Sekarang saja sudah kepala 3 dan aku masih saja dalam keadaan yang sama, sepi dan sendiri. Sahabat, ingatlah kaidah kedua akan firman-Nya, aku sesuai dengan prasangkaan hambaku kepadaku. Kita seringkali tidak bisa membedakan apakah kita melakukan sesuatu karena persangkaan kita yang baik kepada Allah ataukah justru karena persangkaan kita yang kurang tepat kepadanya. Bangunlah prasangka-prasangka terbaik kepada Rob yang tidak pernah mengingkari janjinya. Apakah ragu masih menggelayutimu dengan bergumam? Tapi bukankah aku sudah berdoa, hanya saja belum diberi? Dalam kitab Syarah Al-Hikam Ibnu Athaillah dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keterkabulan doa hambanya, tapi Allah tidak menyebutkan menjamin dalam bentuk yang kau inginkan dan pada waktu yang engkau tetapkan. Kamu tahu kan doa Nabi Musa alaihissalam terwujud setelah berlalu masa 40 tahun lamanya? Batinmu tentu menjerit. Masalahnya, masa fertil itu ada batasnya. Yap, benar sekali sob. Dan kamu panik dengan jeritan itu? Wajar. Maka sampaikanlah pada batinmu tentang keadaannya sebagaimana Rabbmu berfirman. Bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu, dan bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Resahmu masih saja menggugat, memaparkan fakta, kebutuhan biologis tak dapat diredam karena memang begitulah tabiatnya. Jawablah gugatannya, dan kesudahan yang baik itu hanya bagi orang-orang yang bersabar. Ada beberapa tips untuk meredam gejolaknya, tapi nggak bisa di video ini ya, insya Allah di video berikutnya. Merefresh hati itu harus bersifat keseluruhan ya sahabat. Setelah benih harapan disemai, diperlukan perawatan yang tepat agar benih berhasil berbuah pada waktunya. Pastikan gulma dan hama yang bisa menghambat bahkan merusak pertumbuhan benih harapan harus dimusnahkan. Penyakit-penyakit hati seperti dendam, kikir, suudzon, tidak empati, ghibah, ujub dan angkuh, serta kawan-kawannya, jauhin semua. Jika mereka mampir, usirlah dengan istighfar yang bertubi-tubi, tilawah Quran yang makin sering. Gak ada yang lebih ampuh untuk memperbaiki hati dan mengusir semua penyakitnya kecuali dengan Al-Quran.